What if I go stronger? What if I get higher? What if I start doing things I know I will regret? I will make besar pinam. Anak kecil 20 tahun di bawah saya. Hah? Kenapa? Enggak anak anu sih, enggak merekam dulu. Aku baru datang. Sekarang yang melanjutkan dia sekolah di pengajian. Ini ada harapan sekolah di pengajian tertentu. Itu kan ada sekolah pengajian Ibu, terima kasih banyak ya Bu ya. Kamu rasa aplikasi kamu pagi aku dari dapat kerjaan. Tahun baru dapat kerjaan ya Bu ya. bukan bener. Saya yang nunggu kamu selamat. Kami udah biasa. Cuma tak sama sih deh. Nanti lah ini yang ninja cewek karena tenis. Apa nih Mbak? Terima kasih. Senyum tekan perutnya. Masih satu lagi kreasi dari Mbak Putri. Silakan Mbak Putri. Mbak Putri sini. Ya, Mbak Putri sini. Bun, iya. Ini kreasi semalam tidak tidur, Bun. Yang tahun baru. Lucu banget. Kamu dari foto yang ada foto dari kantor? Ada foto Ibu Dewi-nya itu. Oh, ada boneka Bunda itu. Astagfirullah. Nganggo kudungan abang. Pas ya Bun. Pas ya Bun ya. Bunda. Oke, yang lain teman-teman sini. Udah ya, oke. Salam entrepreneur. Udah Bun sini. Oke. Udah belum? Jempol. Kayal. Kayal tuh apa? Semangat. Kayal. Bebas. Kayal. Oke, yang lain silakan. Saya Aduh. Saya minggu. Itu kan ada ya, Bu. Mau bangun malah jatuh. Ini bonekanya podo kayak aku nganggo. Yang pas ya, Bun. Jilbabnya merah. Bonekanya nggak kelihatan, Bu. Dah cantik persis. Pakai jilbab merah, dalaman.
Wah, cantik. Nanti jangan pergi loh, kita nanti masih foto bersama di luar ya, setelah makan. Ya. Hari ini aku kesini, Dor. Ya, hari ini aku kesini. Wama umratun wa yadi wa laihi wa fatihi agama. Yang terhormat Ibu Hajah Dewi Mute Pramono MSI, yang terhormat Ibu Sopro Wele-Wele selaku pembimbing kita di TNC, yang terhormat Ibu Yuda, dan yang terhormat semua keluarga besar BMC yang saya cintai. Pertama-tama, tiada kata yang pantas kita senandungkan selain rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas curahan rahmat dan nikmat iman serta nikmat kesehatan. Kita dapat yang ini kita dapat berkumpul di tempat yang penuh inspirasi dan rasa persaudaraan. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita, junjungan Nabi besar Muhammad SAW, yang selalu kita menantikan syafaat, yang selalu menantikan kita syafaat beliau di hari akhir. Kami selaku keluarga besar BMC pada hari ini 1 Januari 2023 menyelenggarakan Hari Milan BMC yang ke-8 dengan tujuan kita bisa berkumpul bersama untuk tetap menjalin silaturahmi. Semoga kita kedepannya bisa lebih baik dan tetap semangat untuk mencapai tujuan, yaitu mengubah kehidupan yang lebih baik. Untuk acara selanjutnya kita akan berikan sambutan buat pembimbing kita, pembimbing di BMC ini, yaitu Bu Soplo. Waktu dan tempat kami persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kecil banget. Saya bukan siapa-siapa. Kalau bukan kalian, saya tidak apa-apa. Jadi untuk itu, mari kita sambut tahun 2023. Kita memberi yang terbaik dalam kehidupan kita, baik dari diri sendiri, keluarga maupun untuk saudara kita. Jadi kami sebagai mewakili keluarga besar, apabila selama ini kita ada kata maupun ucapan saat menyampaikan materi atau saat teman-teman berbagi bila ada salah kata, mohon dimaafkan dan dibesar-besarnya. Marilah kita buka di tahun 2023 ini menjadi perubahan kita. Dan saya sangat bersyukur dengan adanya BMC ini kita menjadi manusia bahagia di atas rata-rata dan menjadi belum dan cerdas dalam mengelola diri sendiri, jiwa kita, pikiran maupun cerdas dalam mengelola keuangan. Bagaimanapun kita
sesuatu kita meninggalkan keluarga, bukan tujuan kita untuk menjadi TNI, namun karena kita memiliki cita-cita dan keinginan untuk kehidupan keluarga kita lebih baik. Mungkin itu saja saya mohon dan berharap untuk teman-teman yang sudah bergabung di DMC, dan mari kita terus menyebarkan virus-virus entrepreneur ini ke teman-teman dan ajak semua teman-teman untuk bergabung bersama kita, karena di saat kita bersatu disitulah kekuatan kita menjadi sukses bersama akan segera terwujud. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang tahun DMC, selamat ulang tahun DMC yang 8. Saya Yul. Amin. Amin ya robbal alamin. Terima kasih sambutannya Ibu Koplo. Dan selanjutnya kita ada sambutan dari Harusnya Ibu dikasih ke dia ya. Dr. Andas Hajah Dewi Motek Pramono MSI. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai, boleh ya sedikit memperbaiki ya, karena sekolah tuh susah. 5 tahun, 8 tahun saya jadi dokter, diturunin jadi dokter ambil, nggak apa-apa. Tapi di lingkungan hidup dan kependudukan dari Universitas Negeri Jakarta, S2 saya di Universitas Indonesia, Pengkajian Ketahanan Nasional. Saya S1 saya ada 2, satu di Amerika, program Transfer University di Miami, seni rupa, dan S1 saya lagi adalah fokus ekonomi sedikit Jakarta. Jadi saya bersyukur sekali. Tahu nggak, saya ibu-ibu waktu ketemu Koko, saya langsung tulis ini apa namanya telepon jadi, untuk itulah satu. Kita tidak boleh sombong. Kita ini adalah semua pinjaman, terutama kesehatan, itu pinjaman betul. Kalau kita nggak sehat, mau ada niatan mau apapun juga nggak mampu. Jadi sebetulnya kalau kita kembali bagaimana sih kita tadi cita-citanya mau menghidupkan, menatapkan keluarga jauh lebih bagus lagi, siapa bilang nggak bisa? Nggak ada orang kepikir kayak hari ini saya bisa bertemu dengan anda semua. Siapa? Minggu lalu kan nggak ada rencana, nggak ada rencana kan? Kemarin pagi baru saya telepon Koplo karena saya udah kesini udah 3 hari. Ini saya sesuai dengan Ibu Yoda yang punya perusahaan kosmetik. Dan tadi dalam waktu berapa menit obrolan di Paksiko, kok bisa jadi usaha, salah satu usaha yang akan bisa dikerjakan dulu sederhana sekali, yaitu jualan body lotion. Nah mau nggak apa-apa, nggak jadi soal, nggak laku kok di Jakarta. Tapi saya bilang, ayo jualan gitu dong, biar ini organisasi bisa jalan sederhana. Karena siapa sih yang nggak mau pakai body lotion? Tadi gitu, maaf Romi, body lotionnya supaya laku dan disesuaikan riset ya. Namanya Taurus, saya tanggal 10 Mei Taurus. Ada tuh harumnya orang Taurus kayak apa gitu. Umpamanya Capricorn, ada. Pisces, ada. Aries, itu saya nggak ada urusan deh. Kita mah Islam nggak gitu-gituan. Tapi namanya juga dagang, body branding, kan enggak? Nah ini yang saya bilang tadi kan, ini bakso saya loh Bu, bakso urat kayak gitu, pedes, itu aja udah branding, ngerti nggak? Saya udah ngeliat bakso urat kan, tadi udah dia nggak tahu kalau saya, kalau Ibu nggak percaya, di koper saya setiap saya keluar kota, luar negeri, selalu ada 2 ons sawit. Kalau di Eropa, kalau di Hong Kong sih ya cuma waktu makan di kapal terbang aja. Begitu kalau lagi kelaparan makan pop mie, taruh rawit, bus gitu aja. Sampai pasti anaknya dipotong kecil-kecil satu, dia cukup. Ya itu yang sedang pertama saya mulai dengan nama Allah yang Maha Kasih. Kita dipertemukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita di sini bertemu atas rahmat Allah yang Maha Kuasa. Agama apapun kita selalu percaya kita kepada yang namanya Pancasila kan, ketuhanan yang Maha Esa. Poin 2, poin 3, poin 4 sama itu semua adalah apa yang kita kerjakan ini. Ngapain kamu ada rindu ke sini coba? Coba karena mau ketemu sama teman-teman kan.
Terus bawa makanan, pokoknya apa ada yang pokoknya bawa makanan. Mau kacang kayak ternyata Bu Dewi makan pertama kacang, bukan yang lain-lain. Kacangnya benar enak sekali. Jadi satu contoh saya, mau maju jangan takut. Habis. Kalau mau Baterainya maju habis. sayang, jangan takut untuk memulai hal itu dengan action. Jangan jadi ini ibu, jangan kebanyakan teori, jangan kebanyakan teori. Seperti juga saya, waktu saya dikonsultasikan sama ayah saya nggak mau tahu, anak saya mesti dokter. Dokter saya langsung saya mesti sekolah. Nggak tahu, nggak pinter, saya coba ternyata saya selesai, malah masuk dinis. Ngerti nggak? Jadi itu satu contoh bahwa anda ibu-ibu, Anda tahu Hari Ibu yang baru kita rayakan itu bukan Mother's Day Amerika. Ingat saya katakan, Anda lah Hari Ibu Anda. Hari Ibu yang wanita berkarya nyata untuk negara, terutama dan rumah tangga. Gak ada tuh kata-kata bahwa mothers, who are you today? It's beautiful. Siapa enggak? Kita senang, siapa enggak mau nangis dengan itu kan? Tapi sebetulnya Hari Ibu tanggal 22 Oktober itu dimulai tanggal 28 Oktober waktu organisasi Perempuan Jawa, organisasi Muhammadiyah, organisasi Perempuan Kristen Katolik itu kumpul semua mendukung tanggal 28 Oktober di Jalan Keramat Raya. Lalu Hari Sumpah Pemuda, satu nusa, satu bangsa, satu Indonesia, rebut kemerdekaan. 1928 itu bulan Oktober. Jadi saya selalu bilang, aduh susah juga ya di Tilikum, jadi namanya Hari Ibu. Ya tadi ya, Mother How Are You, itu bagus, betul. Anda adalah Mother How Are You Today, tapi Anda ada plusnya. Jadi Hari Ibu Indonesia itu ada plusnya, berkarya nyata untuk membangun negara. Maaf ya, siapa yang bawa bisa negara kalau bukan Anda? Siapa yang bawa bisa negara? Kerja demi anak-anak, demi rumah tangga, tetapi Anda juga membawa kekayaan untuk negara. Anda ada duta, Pak Duta yang ada di sini atasi apa namanya itu, memang dia ada perwakilan Departemen Luar Negeri kita. Tapi Anda adalah duta-duta fakta. Saya bilang tadi sama Sono, saya selama 3 hari saya ketemu 3 buruh migran dan 3 tersenyum, jadi bukannya sedih. Kalau saya dulu nggak tahu sekarang ya, kalau saya pergi ke Timur Tengah naik haji, pasti saya ketemu orang yang sedih, rata-rata sedih, tapi juga ada yang bahagia juga ya. Tapi kalau di sini tadi 3 saya ketemu, satu merah orang tua, saya lagi nunggu di mall, lihat izin kantor, saya lihat itu mau potret-potretan, mau lihat segala macam gitu. Lalu ada ibu di sebelah saya, ibu orang Indonesia, dan saya kirim bu dari Ponorogo, saya Ponorogo. Kepala abang terus sih. Jadi Ponorogo, saya untuk kedua kalinya bu kesini. Saya udah kerja, sekarang saya jagain itu nyonya saya lagi belanja. Saya ketemu kemana sih itu kuat sekali. Ya, saya bersyukur bu, saya digaji 10 juta lebih. Saya senang, saya bahagia dengannya. Terus dia bilang, terus satu lagi saya ketemu tadi malam yang lagi anak-anak bayi, dia juga bahagia juga. Terus saya ketemu juga, dia jual juga di protokol, dia juga jual ini. Kalau kita lebih banyak kan, pertama saya di airport saya ketemu, jadi semua bahagia, jadi saya bahagia. Itulah kan tujuan kamu menjadi buruh migran yang membantu keuangan di rumah tangga, tapi satu berkarya nyata membuat devita kita dan bawa nama kita yang baik. Itu satu contoh saya. Siapa sih nggak ada persoalan? Kalau kamu ketemu orang yang superstar nggak ada persoalan, kamu ketemu tukang ibu, nggak ada. Lihat aja Ratu Elizabeth aja, ratu yang kaya raya di Inggris saja problemnya setumpuk, puk, ngerti nggak? Iya. Apalagi kita manusia biasa seperti ini. Tapi how to solve the problem? Gimana kita sama Pancasila? Nggak ada satupun yang nggak bisa dipersoalkan oleh Allah. Ngomong aja sama Tuhan.
Saya dari kecil ada keluarga saya betul-betul mendidik saya dengan agama yang kuat. Kawan saya banyak anak orang kaya juga, anak orang hebat, sekolah di Amerika segala macam, segala macam nggak selesai pun. Segala macam persoalan pasti ada. Siapa sih nggak punya persoalan? Bohong kalau nggak punya persoalan. Tapi satu saya kalau ada pengen nggak usah jauh-jauh. Tuhan pertemukanlah saya dengan guru migran cerdas hari ini dalam keadaan sukses, aman dan damai. Amin. Tolong tadi malam pulang dari merayakan di Victoria Pelabuhan, saya langsung bersembahyang tahajud, langsung saya minta doa, karena saya bisa aja hari ini hujan lebat mau bilang apel, lo mau ngomong ketemu tetap aja repot kan? Ya kan tadi segitu itu saya langsung saya telepon, habis sembahyang saya bangun habis sembahyang subuh, saya telepon dia gimana jadi ibu, kita jemput nanti ibu. Jadi satu contoh, nggak ada yang nggak bisa kalau kita minta doa, pasti ada persoalan. Persoalan apa sih? Tahu nggak? Saya kasih tahu ya. Ilmu pertama kali yang beragama Islam maupun agama lainnya, saya nggak bisa ngomong, tapi yang paling penting segitu buka mata, gue masak apa nih hari, jangan segitu buka mata kita langsung Tuhan, alhamdulillah kau berikan aku juga Allah ya Tuhan, jadikanlah anak-anakku, suamiku dan ini keluarga sakinah mawaddah warahmah. Nah kalau yang agama lain, jadikanlah keluargaku keluarga yang bahagia lahir dan batin dan iman kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Itu sakinah mawaddah warahmah itu, ngerti nggak? Kalau orang Kristen bilang ora et labora, itu apa? Apa? Hablum minallah, hablum minannas, ngerti nggak? Hablum minallah itu ada ketemu kita langsung gitu. Jadi apa-apa coba bayangkan, saya cuma sekali juga ketemu beliau ini, yang kalau ini baru ketemu sekali. Tahun berapa ya Bu? 2 tahun sebelum corona, sebelum corona. Ya. Tahu saya bilang apa sama dia? Saya bilang oke, saya bilang gitu. Ada teman saya yang mau kampanye, dia bilang Bu tolong deh, saya bilang saya nggak orang politik, saya nggak suka politik, bukan saya nggak suka, saya nggak bisa politik lah, saya nggak mampu, saya bukan orang politik, orang kerja ya. Jadi saya bilang, tapi kan ibu bisa temenin saya ketemu beliau, silahkan saya. Kalau saya sih ekonomi siapa juga, mau partai apa, kayak mau merah, kayak hijau, kuning, kayak apa terserah saya. Yang penting adalah presiden kita kalau pilih kita mesti dukung, jangan kita ribut-ributnya mau kayak demo, udahlah terima semuanya. Tapi kalau sebelumnya silahkan berkampanye. Nah saya langsung temenin, habis itu saya catat telepon dia. Hasilnya apa? Kita pengajian. Dia ikut pengajian saya, tapi ibu-ibu juga ikut pengajian saya. Karena apa? Kita tahu yang bisa bantu kita hanya Tuhan. Dengan kita bekerja, jangan Tuhan nggak bekerja, saya nggak suka orang gitu. Mesti kita kerja, apa yang kita bisa buat? Sekarang sederhana sekarang. Asli karya di mana saya ini aja. Ini kan bisa jagoan, bisa pulang-pulang tapi jualan tumpeng, ngerti nggak? Ini bisa jualan tumpeng juga, kuning ada yang putih. Kan itu kita bisa contoh. Nanti dipelajari yang warna merah sama putih, ada gampang itu semuanya. Karena saya kan juga pendidikan ahli boga Indonesia. Jadi kalau saya janji, saya nggak perlu janji, saya nggak mau janji, bisa dosa. Tapi kalau ibu datang, nggak masuk, saya pernah janji, nggak pernah janji. Tapi apa yang saya kerja, saya buat apa yang saya bisa bantu. Kenapa? Kalau kita bantu orang, dengan kata-kata saya, dipermudah hidup kita, nggak ada yang susah. Tapi orang nggak usah jauh-jauh, apa kalau lagi jalan ke tempat wisata, atau orang mau potret kita, nggak. Kenapa cuma kita gini aja orang senang dapat potretnya dia? Iya kan, lihat orang susah. Lu suami ini sudah tua-tua pengen potret, kenapa Pak? Saya bisa bawa, saya potretnya dia, cepat ya. Kan kita baik. Itu yang saya bilang, kalau kita bantu orang, kalau kita mau kerja sama itu, gak usah hebat-hebat, kita bukan porsi kita, tapi yang sederhana sekali. Soal bilang, saya boleh nggak ibu ketemu apa kita? Ya saya juga hari ini mau ke situ, saya mau ketemu teman-teman saya ini. Gak ada yang sok-sokan Bu. Sok-sokan itu adalah orang yang kosong. Kalau orang benar tidak ada sombong sama sekali. Gak usah jauh-jauh. Beliau punya pembantu yang 15 tahun. Saya punya pembantu apa 94 tahun meninggal. Sama saya. Berapa puluh tahun dia udah kerja sama saya. Sampai saya satu-satunya nyonya dia di daerah Menteng yang kasih kali baru ini pensiun. Lalu dia kan masih pembantu saya dong. Dia saudara saya dong. Iya dong. Dia nunggu dia bilang, Bu,
80 waktu dia masih 80. Aku capek, aku mau pulang aja mau pulang. Aku mau buat warung. Kenapa enggak? Karena saya tahu anak saya dikasih makan, saya dikasih makan setiap hari di semuanya itu. Kalau saya punya acara mengundang orang 100 orang di rumah saya, tolong Robi ini beres Bu, saya masih di dia, saya belum mendarat. Nanti saya jam 6 datang, kita semua saya ngajak teman-teman saya dari Australia, dari seluruh dunia itu makan di tempat kita, saya berangkat ke Bali. Kalau bukan dia kan bukan pembantu saya. Dia itu kan kayak ibu suri, ibu negara di rumah tangga saya. Karena dia yang tahu bensin berapa, dia yang tahu segala macam. Ini satu contoh. Saya selalu bilang orang, teman-teman saya, kamu mau lihat orang baik. Dia pembantunya, kalau pembantunya betah, pasti dia orang baik. Supirnya betah, pasti dia orang baik. Tapi kalau setiap minggu ganti, setiap bulan ganti, sampai saya bilang, something wrong with you. Not something wrong with your servant, not something wrong with the driver. You the one who is something wrong. Masa orang bisa keluar masuk terus-terusan? Kok ibu lama ya, pembantunya enak ya, kok supirnya enak? Ya kita manusia dia aja. Bukannya kita nggak strength, saya strength segala macam. Tapi saya membuat mereka bahwa mereka nyaman. Nah ini yang saya bilang, ibu-ibu yang tercinta, kita di sini berkumpul tadi kembali lagi, kembali kepada Allah yang Maha Kuasa dan bekerja nyata. Coba contoh ya, kamu bagian jagoan masak ya, jangan males. Masakan yang kamu buat itu, coba. Sekarang kan udah pada ada YouTuber, ada segala macam, tak keplok, cut kelihatan. Bu mau buat rendang yang gaya begini. Karena rendang itu adalah apa coba? Kalau kebanyakan air namanya apa? Namanya rawon. Kari Bu. Jadi rawon. Coba lihat, saya nggak mau jawab juga. Jadi gini, ya contoh sederhana saja. Sayur asam, siapa yang bisa buat sayur asam? Saya juga bisa. Saya mau tahu ya bagaimana perbedaannya. Orang, biar kata satu resep, kalau kamu pintar, satu resep sayur asam, kamu pulang ke kampung, kamu buat warung. Sayur asam, coba siapa yang jago dari masak? Ngomong, coba dia satu. Sayur asam apa? Coba satu, coba. Kacang, bawang merah, bawang putih. Yang ada tadi baju kita ngomong. Dengerin, aja. Apa ya Bu? Daun so, kacang panjang, kacang tanah, laos, terus bawang, kemiri, asem, terus asin, sayurnya itu aja. Jagung. Kalau mau dikasih ikan bandeng. Dengerin dong, saya surprise. Dia bilang masukin air ikan bandeng. Emangnya salah? Jangan sombong. Pernah coba nggak pakai ikan bandeng? Ini surprise saya pertama kali saya keliling dunia. Belum pernah nyoba. Saya bilang ini kalau kamu buka warung nanti, percaya warung sederhana dan nyari ikan bandeng. Sayur asam spesial ikan bandeng. Kamu mana? Saya kalau mau satu sayur asam, saya pakai daging tetele sama kalau lagi punya duit buat pakai ribs. Benar, ribs kan satu Jakarta tuh 500.000 ininya. Kalau kita punya UMR itu lagi kita senang kenapa? Sayur asam
Rips, gila lu anak kesana mampus. Kenapa? Karena kan Ada kaldunya Rips tuh enak banget. Udah gitu kalau lagi ini udah bukan seret buat tulangnya. Nah, ini yang saya bilang. Tapi tadi dia lupa kalau saya sebagai satu yang selalu saya nggak lupa apa terasi. iya harus pakai terasi benar. Tambah mantap. Jadi mau sayur asam bening ya sudah ya, mau sayur asam pakai terasi terus tapi enaknya ampun ngerti nggak? Mau pakai tadi ikan bandeng, walaupun pertama kali saya juga sama coba ikan bandeng, tapi it's sebenarnya udah bisa masuk gitu, ngerti nggak? Sama Rips, kalau nggak punya uang beli tetelan, ngerti nggak sayang? Lu tetelan enak banget, jadi itu yang saya bilang tadi rendang aja katanya jago masak. Rendang kalau basah namanya kalio. Kalau kering namanya rendang, ngerti nggak sayang? Sayur asam kalau pakai kelapa, apa? Santan namanya lodeh. Kalau pakai santan namanya sayur asam. Bubur kalau kacang, kalau nasi udah kebanyakan air sama bubur. Gimana? Kenapa? Kalau kita mau belajar, nggak ada satupun. Cuman beda versi ya. Jadi ganti nama. Tapi bisa juga sekarang kita cari, kita modifikasi. Itu yang saya ingin, ini apa aja. Nggak bersihin rumah, nggak bersihin jendela, membersihkan cuci baju. Kita mesti tambah pelajaran makan. Karena sekarang apalagi YouTube, ya Allah, teman-teman YouTube kalau mah ngajarin ada apa mas WhatsApp, jangan, gue cantik kan. Itu penyakit anak orang kalau udah punya ini, punya handphone langsung itu imunitas tinggi. Karena apa zaman sekarang ada cewek cantiknya, cewek jelek untuk nggak ada semua jadi cantik. Kalau jelek coba, ada foto jelek aja dia semua cantik nih ya, dia jelek, gila kan? Dia sendiri yang cantik, semua lagi bego, dia masukin. Ini sangat manusiawi. Dan itu nggak jadi smart. Masing-masing kan punya smartphone. Masing-masing kan yang penting imunnya tinggi. Itu. Tapi tadi saya bilang jangan hanya mau dengar. Lu tau nggak dia cerai? Pernah juga kagak? Lu katanya dia cerai. Lu tadi cerai emang ngapain juga nggak jadi soal. Tapi ya tadi kan buatan berita-berita yang menarik, tambahan pengetahuan resep, tambah mencuci baju bagaimana, mencuci baju yang bagus bagaimana, tambah your goal. Saya nanti saya cuma berapa tahun di Hong Kong, kembali lagi saya buka warung dengan modal saya punya ini. Itu yang saya bilang. Dan sorry ya saya bilang, semua anak-anak muda yang saya kenal yang buka usaha tetapi konsisten saya, ya ada itu nggak sukses. Contoh sederhana, saya punya ponakan, dia pintar, jadi saya bilang udah dia masuk fakultas hukum beasiswa, saya beresin semuanya. 3 bulan nikah doyan, nggak suka. Akhirnya passionnya masak. Dia buat apa? Chicken Hainan. Saya bilang dengerin ya, kalau pakai chicken Hainan, bawang putih mesti banyak. Bawang putih mesti banyak. Itu ilmu nomor 1 untuk ngebit makanan. Kalau makanan Chinese tuh banyak putihnya banyak. Kedua saya bilang, ayamnya aja segede-gede begini, kamu rugi. Potongnya yang manis, pakai beli pisau yang tajam. Jadi kalau kamu potongnya ayam itu manis, potongannya nggak beruil-beruil, nggak segintil-gintil. Kemudian fotoinnya keren. Kamu bilang seporsi segini, tapi kalau 10 porsi segini, kalau 20 porsi segini, 30 porsi segini, terus sampai 100 porsi dan selanjutnya. Alhamdulillah, dia sekarang nggak sekolah di hukum, dia nggak suka di hukum, dia buat itu. Dia nggak bilang, aku nggak punya restoran, tapi aku sangat menguasai WhatsApp dan smartphone. Saya masukin brand saya ini, akan chicken Hainan. Udah biasa. Kok cuma 1, nggak bisa dong, rasanya rugi kan. 1 kan biayanya ke sana kirim sekarang udah 50.000, jauh amat.
beli aja sekalian 100, 50, 20, enggak aja ada 10 aja deh Bu, nggak apa-apa. Nah ini satu contoh, kamu nanti pulang, ibu-ibu pulang, berbanyak apapun juga sama Bu. Ibu tahu, pembantu anak saya aja, cucu saya, batunya dari online, bajunya online. Karena sekarang sangat murah, bagus dan sangat cepat. Karena apa? Orang TikTok, langsung bayar 15.000. Kalau umpamanya kaos, kalau yang bagus bisa 100.000, bisa 1,5 juta. Terserah, kita punya pilihan kok sayang. Jadi kita nggak usah mikir, yang penting kita brand your product. Udah, nama gue si Tukinem, warung Butikinem, Butuki, Butuki. Asamnya Butuki, sayur asamnya Butuki, rendangnya Butuki, Tukinem nggak apa-apa. Yang ini yang saya bilang branding kita buat kita terkenal. Nggak jadi soal saya, karena saya tahu benar. Bawa berek, dia mulai dulu karena kakak neneknya punya bawa berek. Saya kenal baik Umi, dia punya langsung. Tahu nggak apa? Dia jual cuma dengan 2 ayam di pasar Cikini. Saya nggak pernah bohong tuh. 2 ayam. Sekarang dia punya 20 restoran. Wow. Dan dia bilang waktu Kentucky Fried Chicken masuk, hancur saya Bu, mati di semua pindah. Cuma 1 bulan, 2 bulan kembali lagi ke selera ini. Tetap aja ya, anak-anak boleh ditanya terus. Dia sampai sekarang masih rame, Bumi. Nah tapi dia berubah dong. Dia nggak bisa lagi. Dulu kan pakai daun pisang, sekarang dia punya kotak gaya. Dia punya ayam kampung masuk ke kota. Ya udah, itu temanya brandingnya. Ayam kampung masuk ke kota. Nah, ini satu contoh. Terus gimana dong Bu? Saya nggak bisa kalau saya pakai ayam ini, ayam broil, pecah tadinya. Dia nggak bisa. Jadi satu contoh. Saya ingin kamu apa aja Bu, baju segala macam itu Bu. Nggak jadi soal. Ada anak muda, dia cuma tukang pemodalnya tuh smartphone. Dia ke Tanah Abang, Tamrin City, potret-potretin jilbab. Dia masukin, nggak punya top, nggak punya gendak, muda, nggak punya apa-apa, tapi dia punya network. Ikut pengajian ke-5, ke-10, pertemuan masukin di foto. Dia sekarang punya pabrik di Bandung. Ini saya bisa nyebutnya terlalu banyak Bu, orang-orang yang sederhana sekali tapi berpikir cerdik dan tidak sombong dan buat network di mana-mana, berteman sama semua orang. Ini Bu Yoda nih, cukongnya punya pabrik kosmetik. Segitu sedang mau ketemu sama ibu-ibu ya guru migran cerdas, ikut dong, ikut sini saya, ikut sama saya. Jadi kita ketemu sini, ngomong di mobil udah jadi. Dia buat body lotion dengan brand punya yang tadi Aquarius, Taises, Libra segala macam itu. Harumnya beda-beda. Langsung tadi saya juga bawa dia dulu pertama ke teman saya, anaknya nggak ada kerjaan, sekarang kamu mau jalan saya nggak? Nanti udah, saya udah bisa jual tuh, udah banyak sekarang. Dia nggak mau ikut sama saya lagi, dia udah punya jalan sendiri. Saya tuh senang sekali saya nggak ambil komisi, saya cuma senang kalau sampai bisa masuk ke organisasi. Jadi ada kehidupan sini, bisa anda membuat itu iseng Pak, bawa aja 10, 20 kemana-mana pertemuan aminnya Anda kayak sama nih harganya kan ada lucu ya, ada Libra. Nah udah beli lagi, biar aja bilang aja tuh Libra, emang harumnya Libra begitu katanya, kata siapa, kata kita. Libra harumnya begini, Aries harumnya begini, Faisal harumnya begini, Taurus kalau sampai siapa yang punya, dia yang punya, dia cermin kasih. Emang gitu, ya udah kita lihat kira-kira orang Libra kan orangnya begini, pertimbangan, nimbang terus. Taurus galak loh dipakai orang yang punya. Jadi gitu. Jadi inilah satu contoh Ibu. Yuk saya siapkan Anda bertanya, saya nggak mau ngobrol sendiri. Anda boleh bertanya apa aja selama saya bisa jawab, insya Allah saya jawab ya. Ya silakan. Ya silakan. Enggak, ini perjalanan. Terima kasih. Suara saya sudah seperti petir. Suara saya sudah petir. Begini ya Bun, kami ini kan bimbingan dari seorang
yang founder kita Bapak Ciputra. Kenapa terjadi adanya BMC ini? Karena pertemuannya beliau sama Pak Antonius Tanan yang telah memberi untuk berbagi ilmunya untuk PMI di berbagai negara. Nah, sedikit kisah perjalanan Bunda dengan persahabatan dengan Bapak Ciputra, mungkin sedikit sharing agar teman-teman yang masih muda-muda ini ya Bun, Bunda maksudnya juga masih muda kan 27 tambah 2. Jadi biar teman-teman di sini ada wawasan bahwa Bunda dari Mote dan bersama Pak Ciputra itu ada satu kolaborasi atau satu kadin saat beliau sama-sama masih merintis usaha. Meskipun saat ini sekarang sudah menjadi menggurita usahanya di mana-mana. Terima kasih Bu atas jawabannya. Terima kasih. Jadi gini, kalau saya bertemu Pak Berkot saya umur 35 tahun, di mana saya diundang ke ice breaking namanya, menginikan, membentangkan hubungan antara Cina sama Indonesia tahun 1985. Kita kan sejak Soeharto naik, kan kita musuhan banget sama China. Pokoknya nggak boleh China. Contohnya kita sebagai orang Kadin, saya sebagai orang Kadin, saya lihat enak kita orang Singapura. Harus melalui dia. Jadi batu bara kita, kelapa sawit kita, semua produk-produk Indonesia dinaikin ke Singapura. Dia ambil komisi karena kita tidak boleh dagang sama orang China. Stupid kan, bodoh banget. Jadi kita tahun 1985 kami bersama dengan Bapak Sukamdhani pada saat itu ketuanya, kemudian sama 7 naga, yaitu Salim Group, Ciputra, Eka Wijaya, Ningking, pokoknya kita ber9 orang. Nah itu langsung ke sana kita bilang, kenapa enggak kita ke sana aja langsung kita buat aja hubungan dagang sama Cina, kita nggak usah dipotong-potong sama Singapura itu. Nah disitu saya ketemu dia Pak Ciputra sama Ibu. Pak Ciputra itu adalah orang yang saya bilang sejak dari mahasiswanya, memang otaknya jalan banget ya, hebat sekali. Di mana dia mendapat dukungan 100% di istrinya yang cantik dan baik hati. Nah itu yang saya katakan bahwa fakta dan kenyataan, karena si istri mendukung habis-habisan, dia jadi bagus, dia punya anak. Dan sekarang ini memberita ada Ciputra lain, ada segala macamnya. Dan satu yang saya senang, di akhir hidupnya Pak Ciputra langsung berpikir untuk membantu UKM. Itu yang jadi saya salutkan. Itu ada kerjaan saya dari dulu. Bahwa saya senang sekali dari dulu bantu orang apapun juga. Karena saya mulai waktu saya buat SMP, saya tuh selalu di dompet saya, selalu kalau saya kasih uang saku saya, selalu yang baru. Saya nggak suka ada uang yang berjelek, aku nggak suka ada uang yang dekil, aku jijik langsung buka. Karena itu saya bilang saya mau cari uang yang bagus. Jadi saya waktu itu saya mulai, saya senang gangguin pembantu saya, bukan jago masak, saya senang gangguin, jadi bukan pada masak, jago masak. Kalau dia gangguin pembantu kan anak pembantu saya banyak, karena anaknya 8 ibu saya, jadi pembantu 8 masing-masing punya nyanyi. Jadi kalau mereka lagi di dapur saya gangguin, jadi jago masak, mesti nggak? Saya kalau buat masak begini aku bisa SMP ya dulu ya. Ibu saya kan sahabatnya, rumah saya di daerah Menteng, sebelah kiri kanan kami itu ada dengan 2 blok aja udah duta besar Inggris, duta besar Amerika, duta besar Belanda, duta besar India, terus rumah gubernur dan macam itu. Jadi saya lihat, ibu saya kalau pulang dari WIC, Movement International Club, bawa resep dan selalu belanja di, dan dia selalu belanja di kedutaan Amerika. Supermarket itu belum ada supermarket, belinya tahun ini saya ngomong tahun 60-an dulu ya. Iya belum ada pasar nggak ada, pasar segala macam nggak ada pasar keren. Jadi ibu saya tiap pulang dari perusahaan Amerika belanja masak kue-kue yang bagus, saya ikutan. Dan gua masak, saya bisa masak. Ibu saya buat yang lebih mahal, aku buat yang murah. Aku nggak punya walnuts, aku punya segala macam kacang yang mahal. Kita aja pakai langsung kacang mentek, kacang Bogor, kacang apa kita campur.
Terus juga saya nggak punya segala macam yang itu saya lihatin. Jangan pakai ibu punya, itu ibu harus kita baru-baru. Jadi saya ikutin, tapi saya punya ide. Nah ini yang saya bangun ide. Saya tambahin tiap hari karena itu belum ada untuk perebut tepung ya, kalau itu buahan ya. Jadi saya langsung pakai apa tuh kan? Pakai susu bayi, masih susu adik saya. Nah, ternyata susu bayi, bubuk bayi itu melembutkan tepungnya. Jadi sebetulnya enak, saya punya ini jadinya. Nah itu saya langsung setiap kali ibu saya ada arisan, saya masakin ibu yang bagus juga, dia punya ibu yang mahal, anakku yang murahan ya. Ini kue enak banget, siapa yang masak? Saya kelas sekolah di SMP. Saya. Mau order antar, mau order bu, aku yang buat. Berapa? 5.000 aku udah mau kasih juga. Kadang mau membantu saya kan, saya nggak belajar, tuh ngambil dari lemari aja, terus ngambil semua, ada yang ada. Saya masak. 5.000 tuh double. Modal 2.500, 5.000. Satu loyang gede, bagus, itu bayar. Saya ngomong tentang tahun 1959 tahun. Jadi di situ saya merasa bahwa saya bisa cari uang. Ya ini yang saya mohon ibu-ibu, jangan malu. Orang kita malu. Lu ketemu ada kasus, kita ambil coba. Cari apa, belanja di mana? Ada yang bagus, kasih tahu sama teman yang harganya segini. Mau nggak lo? Oke. Kita tawarin sama saudara-saudara kita. Dapat, mau nggak ini? Oke. Kenapa mesti malu? Kok harganya segitu ya nggak apa-apa, usah jalan aja sendiri ke sana kan aku jalan. Mesti kita kan nggak jahat, kita kan nggak wajib beli. Gua punya ini ya, nggak kan mau boleh, kamu ya udah emangnya pemaksaan nggak ada. Dan satu, Anda tahu ada orang dia nggak punya modal apa-apa, teman banyak. Modalnya apa? Book note. Itu kecil itu. Yang jual tanah di mana? Yang mau beli tanah siapa? Komisi 2,5%. Dan jual mana? Dan jual rumah, dan jual apa-apa. Saya punya teman yang hidupnya dari komision dari Pak tadi. Tanah-tanah dia buat aja. Mesti jujur. Ada cara buat BH yang bagus. Tidak kan ada, namanya begini. Jago dia langsung semua orang diukurin segala macamnya. Jadi jangan mengatakan bahwa dagang itu harus makanan, harus ini enggak macam-macam bisa. Kosmetik apa aja, ya tadi nggak punya modal, punya teman banyak. Ada teman mau jualan tanah, kita jual tanahnya, dapat komisi kita. Apalagi ya, kalau untung pagi ya. Kalau dia bohong, nggak apa-apa, jangan berkali. Urusan diri rezekinya, ya. Rezeki tahu alamat kita kagak tahu alamat rezeki. Benar bu, rezeki tahu alamat kita. Jadi kita tuh jadi orang tuh berserah pada Allah, berusaha tuh. Kalau ada orang jahat jangan berkelahi. Saya mau jangan jadi berkelahi dari dulu kayak gini dulu. Aku beda-beda. Ada kerjanya bawel, tapi baik hati. Ada kerjanya baik, sekali tak selalu terlambat. Makanan udah ditungguin baru datang. Gak apa-apa. Cuma punya yang gitu. Ada semuanya yang segala macam gitu. Kerjanya ngeluh aja. Aduh ini. Oh bukannya baik. Teng, satu badan kita telepon. Jadi ini yang saya bilang bahwa itu tambah. Ya sekali lagi, cepat sekarang saya mau menanya. Kita mau makan loh. Tanya apa ya? Oh, pertanyaannya nanti aja ya. Karena banyak ya kita mungkin langsung Mbak Eni. Mbak Eni siapa yang Ini 6 jam. Makan.
Kan saya kan sekarang masih mau orang setengah ada 5.000. Saya mau anu waktu sampai dan itu semua itu harus kembali pada ada penewa ketakutan. Aduh anak gue begitu, aduh anak gue begitu, aduh begitu ngomong langsung, aduh anak gue gitu, Tuhan tolong sembuhkan anak saya. Saya makan Islamat di Islamic Center di Keramat Tunggal di Tanjung Priok. Satu pun saya buat masjid, 3 masjid. Salah satunya di Tanjung Priok. Baru sini dong, saya mau kasih Keramat. Nanti saya kenali sama masjid terbesar di Keramat Tunggal. Besar sekali masjidnya, tempat pelatihan dulu di masjid baru. Ibu, kita kebakaran di mana? 2 blok dari masjid kita, Bu. Saya juga shock ya. Aku sampai ke tempat kita berhenti. Jadi Bu, penyakit kita nih kalau lagi migran, lagi di luar kesepian. Tapi bukan larinya ketemu, bukannya lagi ketemu. Boleh ketemu tuh boleh. Tapi jangan dong tinggalin sembahyang memang. Kita sembahyang ketemu sama beberapa buruh migran. Kita nggak boleh sembahyang atau sama bosnya. Saya nggak ada kata-kata itu. Kita di jamaah kan bisa. Di mana aja kita bisa kalau kita mau sembahyang. Itu udah pakai segala macam, nggak apa-apa. Bu, udah ada kata-kata 5 waktu dan Ibu nggak percaya, saya jujur ya Bu ya, demi Allah, demi Rasulullah, saya pakai sabu blok di rumah. Sebenarnya saya kalau lagi jaya nggak pakai mata, tapi kemudian saya pakai pipa yang 15.000. Ini nggak bohong, lihatin aja apa yang saya pakai bulan sama dulu. Semua dari pipa. Kalau dipakai ada di Iwan Gunawan, kalau yang agak mahal listriknya 150. Tapi kalau pipa nggak telepon itu ada 50.000. Kalau mata kilat 85.000. Untuk miskin ada orang nggak itu kalau ada dikasih orang kalau apa itu? Ya Bu, kita banyak produksi sendiri ya Bu. Senang masakan luar negeri, senang makan, tapi belum masih benar karena Indonesia. Bawang putih, bawang merah, bawang aren, bawang kalau kasih diri, kalau ada dan begitu itu sampai saya tebak waktu Bukan dingin ya. itu 15. Jangan beragam, tapi jangan lupa kita sudah ya, sedekah tuh nggak usah banyak Bu, ibunya aja 10 perak ya kan sudah 50 sen nggak kasih kenapa percaya Bu 700 kali. Oh ibu nggak percaya Bu, tanya ya, setiap kali saya ngeluarin uang kembali lagi bukan berkatnya dapat kesehatan, kebahagiaan, ketemu sama ibu-ibu. Bagi saya anugerah saya Bu yang ketemu ibu. Lagi kalau ibu jadi orang bagus semuanya, apa saya nggak bahagia? Ini usahanya Ibu Yoda sama di jalan itu sama buruh migran cerdas jalan kan alhamdulillah. Saya dapat komisi, saya senang aja lihatnya bagus. Saya dapat komisi dari Allah. Dari kemarin kita bisa ada nih 2 kan kita kalian pelabuhan ya. Kamu tahu nggak? Ini barang dari buku ada Lotre. Jadi dulu nih ya, saya mau menang kalau ya. Saya sebelumnya boleh dong. Dapat ibu gak jadi ambil kopi, jadi gue udah lupa. Nomor apa saya nggak tahu. Separuh, dan separuh
saya mau kasih untuk anak saya piatu, kenapa bu? Ini seumur saya bu, makan 3 kali itu udah haram bu. Tapi di sini saya nggak selalu makan 3 kali. Mungkin udahlah, mau gendut mau kurus tetap aja nggak bisa makan bu, percaya sama saya. Dulu kalau makan bami Gajah Mada 1,5. Sekarang separuh aja udah gak bisa. Dan di kemarin Mama kalau udah tahu gak bisa habis. Bagi 2 dulu baru ditinggalin, jangan habis makan dulu. Orang makan jangan orang mau. Saya maaf ya, lalu yang kemarin juga kalau ke Hongkong dan dulu sekarang ini bu, seperti market aja. Ini market, dagangannya udah. Oh ini nggak kasih lampu, Pernah ketemu dengan dia. Dia ini dulu pas di sini dua menyenangkan hati orang. Lagi bawel, kepo. Kenapa ya orang mau nggak ada di mata Tuhan kita semua sama. Ayo, kumpul. Dapat kacangnya enak. Selesai. Pada intinya untuk bisa angkat cantik lebih mudah seperti ini dari motif itu adanya kebersamaan dan selalu bahagia gitu ya Bu ya. Untuk bahagia itu semua nenek senang kumpul sama anak, mantu, cucu itu semua nenek sama. Tapi saya tambah 1, habis maghrib doa sampai isya. Itu bahagia, belum lagi nanggung, udah mandi, udah bersih, nggak ada sholat maghrib, terus doa sampai isya. Habis gitu tidur, nggak makan malam. ya, terima kasih motivasi Ibu. Acara selanjutnya kita dengan pembacaan puisi oleh Mbak Nina. Untuk Mbak Nina, kami persilakan. Saya kasih tahu ya teman-teman rahasianya Bunda Dewi Motif. Setiap jam 3, jam 4 beliau langsung setiap pagi dia itu selalu kirim ucapan ataupun sapaan untuk sholat tahajud. Itu saya buktikan kepada saya dan di grup-grup itu Bunda Dewi Motif itu selalu kirim setiap jam 3 antara jam 4 yang beliau lakukan. Luar biasa. Iya. Tapi kalau kita banyak doa sama orang, doa itu kembali ke kita, itu otomatis. Tapi kalau males, Saya malesnya loh. Tidur. Untuk Mbak Nina, pembacaan puisi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapakah kalian di sini? Ya, kami diunduh yang masing-masing di negara. Disinilah kita berada keluarga kita berkumpul bersama mengambil ini satu tujuan yaitu hubungan negara sendiri. berapa dikit dong? Tak hanya keluarga, namun ini juga bukan organisasi biasa. Inilah sebuah miniatur dunia kerja, sebagian kecil kerapnya kehidupan berkarya. Dari sinilah kami bisa mengenal sedikit peluh mungkin dari para orang tua yang bekerja demi menjaga.
Ini tiga kita pada masa yang telah lama kita nanti memasuki usia 8 tahun ini menjadi sebuah bukti akan terjadinya sebuah revolusi dalam keluarga, karya dan bakti. Kebersamaan ini kita tak pernah kami lupakan, namun akan terus manis dalam setiap mengalun lembut dan sebuah simfoni